Sejak ribuan tahun lalu, manusia memandang lumba-lumba sebagai makhluk ajaib. Dalam mitologi Yunani, mereka disebut sebagai sahabat para pelaut. Dalam budaya modern, lumba-lumba dianggap simbol kecerdasan dan kegembiraan. Senyum mereka seakan menegaskan citra ramah yang kita percayai. Namun senyuman itu hanyalah ilusi. Di balik wajah yang tampak bersahabat, tersembunyi sifat predator yang tak kalah kelam dari hiu. Perilaku brutal, agresi, bahkan kekejaman tanpa alasan adalah bagian nyata dari kehidupan lumba-lumba yang jarang terungkap. Hari ini kita akan menyelami lautan, menyingkap sisi gelap makhluk yang selama ini kita sebut sahabat manusia, lumba-lumba. Sebagai predator, lumba-lumba memiliki strategi berburu yang luar biasa. Mereka berburu dalam kelompok, menggunakan gelombang suara untuk melacak mangsa, lalu menyerang dengan kecepatan mematikan. Namun, ada sisi gelap dalam cara mereka membunuh. Lumba-lumba sering terlihat bermain dengan mangsanya. Seekor ikan kecil bisa dilempar berkali-kali ke udara, dipukul dengan ekor, bahkan dimangsa hidup-hidup setelah dikejar tanpa henti. Pada spesies orca atau paus pembunuh, yang sebenarnya anggota terbesar keluarga lumba-lumba, perilaku ini lebih mengerikan. Anjing laut atau pinguin seringkali dijadikan mainan hidup. Orca melemparkannya tinggi-tinggi ke udara, bukan untuk segera dimakan, tetapi untuk bersenang-senang. Para peneliti meyakini bahwa kecerdasan lumba-lumba membuat mereka mampu merasakan kesenangan dari permainan, bahkan permainan yang berujung pada penderitaan mangsanya. Inilah bukti bahwa kecerdasan tidak selalu membawa kebaikan. Terkadang, ia juga menciptakan kekejaman. Lumba-lumba hidup berkelompok dalam struktur sosial yang rumit. Tapi di dalam kelompok ini, perebutan kekuasaan adalah hal yang brutal. Lumba-lumba jantan sering bertarung dengan gigitan, hantaman ekor, dan tabrakan tubuh yang keras. Luka parah pada kulit lumba-lumba jantan sering menjadi bukti pertarungan ini. Yang lebih mengejutkan, lumba-lumba jantan juga dikenal melakukan infanticide, membunuh bayi lumba-lumba. Para ilmuwan menemukan bahwa pembunuhan bayi dilakukan agar induknya kembali subur dan siap kawin lebih cepat. Ini adalah strategi evolusi yang kejam, mengorbankan kehidupan kecil demi peluang reproduksi. Bagi manusia, tindakan ini terdengar biadab, tapi di dunia lumba-lumba, ini adalah cara untuk bertahan dan memastikan garis keturunan tetap hidup. Inilah wajah lain dari kecerdasan mereka, perhitungan yang dingin, tanpa belas kasihan. Lumba-lumba dikenal memiliki salah satu kehidupan seksual paling kompleks di dunia hewan. Mereka tidak hanya kawin untuk bereproduksi, tetapi juga untuk membangun ikatan sosial. Namun, di balik kompleksitas itu ada kegelapan. Kelompok jantan sering bekerja sama untuk mengepung seekor betina. Mereka menghalanginya, menahannya, bahkan menggigit siripnya agar tidak bisa melarikan diri. Tindakan ini bisa berlangsung berhari-hari, di mana betina dipaksa tetap bersama kelompok jantan hingga kelelahan. Yang lebih mengejutkan, lumba-lumba juga menunjukkan perilaku seksual terhadap spesies lain, termasuk manusia. Ada banyak laporan penyelam atau perenang yang dipaksa oleh lumba-lumba jantan, sebuah fenomena yang membingungkan sekaligus menakutkan. Ilmuwan berpendapat bahwa dorongan seksual lumba-lumba yang tinggi adalah hasil dari kecerdasan mereka, yang membuat perilaku ini menjadi tidak sekadar insting, melainkan tindakan sadar, sebuah pengingat bahwa di balik senyumannya, lumba-lumba menyimpan sisi liar yang berbahaya. Predator biasanya berburu untuk bertahan hidup. Namun lumba-lumba, sekali lagi, berbeda. Ada banyak catatan lumba-lumba membunuh hewan lain tanpa memakannya. Para peneliti menemukan bangkai anjing laut dengan luka parah akibat gigitan lumba-lumba hidung botol. Anehnya, hewan-hewan ini ditinggalkan begitu saja.
Sebagian ilmuwan menganggapnya sebagai latihan berburu. Ada pula yang percaya bahwa lumba-lumba melakukannya sebagai bentuk ekspresi, sebuah permainan kejam hasil dari kecerdasan mereka. Perilaku ini menunjukkan, bahkan di alam, ada bentuk kekerasan yang tidak selalu terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Hubungan manusia dengan lumba-lumba adalah kisah dua wajah. Di satu sisi ada cerita heroik, lumba-lumba yang menyelamatkan perenang dari hiu atau membantu nelayan menggiring ikan ke jaring. Namun, ada pula kisah gelap. Beberapa perenang dilaporkan diserang lumba-lumba. Dengan tubuh seberat 200 kg dan rahang penuh gigi tajam, serangan lumba-lumba bisa sangat berbahaya. Di fasilitas penangkaran, lumba-lumba yang stres kadang menunjukkan agresi pada pelatihnya, menggigit, atau menabrak dengan kekuatan besar. Kita sering melupakan bahwa lumba-lumba adalah predator liar. Mereka bukan hewan peliharaan. Mereka tidak bisa sepenuhnya dijinakkan. Dan dalam setiap interaksi, ada risiko yang tidak boleh diabaikan. Mengapa kita selalu melihat lumba-lumba sebagai makhluk ramah? Jawabannya sederhana, karena industri hiburan laut membentuk citra itu. Di akuarium dan taman laut, lumba-lumba diajarkan melompat, menari, dan tersenyum di hadapan penonton. Tapi senyum itu hanyalah bentuk alami wajah mereka, bukan ekspresi kebahagiaan. Di balik dinding kaca, banyak lumba-lumba mengalami stres, trauma, dan bahkan depresi. Kita memilih percaya pada ilusi bahwa lumba-lumba selalu ceria dan bersahabat. Padahal, di alam liar, mereka bisa menjadi agresif, kejam, bahkan berbahaya. Senyum lumba-lumba adalah topeng yang menutupi sisi gelap mereka. Lumba-lumba adalah salah satu makhluk paling kompleks di planet ini. Mereka bisa bersahabat, penuh kasih, sekaligus brutal dan kejam. Sisi terang dan gelap bercampur menjadi satu dalam keseharian mereka di lautan. Bagi manusia, mereka adalah simbol harapan dan kegembiraan. Tapi bagi para mangsa, dan kadang sesama mereka sendiri, lumba-lumba adalah predator yang tak kenal belas kasihan. Mungkin, inilah yang membuat lumba-lumba begitu memikat. Mereka bukan dongeng, bukan mitos, melainkan makhluk liar dengan segala paradoksnya. Dan di lautan luas ini, satu hal yang pasti, senyuman lumba-lumba tidak selalu berarti persahabatan.